Arti keselamatan, ini seri pelajaran tentang keselamatan. Yang pertama, arti keselamatan itu sendiri. Apa pengertian keselamatan menurut Alkitab? Yang pertama, keselamatan menurut Alkitab yaitu dibebaskan dari kuasa dosa, dari maut dan tabiat daging yang penuh dengan hawa nafsu. Lalu diberikan kepada kita kebenaran Allah dan kekudusan Allah selamanya. Itu bisa baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tak kala manusia jatuh ke dalam dosa, kejatuhan manusia itu menjadikan manusia di bawah kuasa dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan manusia itu berada di dalam kuasa dosa, tabiat daging yang penuh dengan hawa nafsu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, akibat dosa adalah kematian, kematian adalah penghukuman kekal di api neraka. Nah, jadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia itu mengalami kematian. Dan manusia itu perlu keselamatan. Perlu keselamatan. Nah, karena manusia perlu keselamatan, berarti apa definisi daripada keselamatan menurut Alkitab? Keselamatan menurut Alkitab yaitu dibebaskan dari kuasa dosa yang menyebabkan kematian itu. Keselamatan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, manusia dibebaskan dari maut akibat dosa. Manusia dibebaskan dari tabiat daging yang penuh dengan hawa nafsu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia dikuasai dengan hawa nafsu yang membawa ke dalam dosa. Nah, dibebaskan dari semuanya itu lalu diberikan kepada kebenaran Allah dan kekudusan Allah selamanya. Diberikan, diganti kepada manusia yang telah diselamatkan itu suatu kebenaran Allah dan kekudusan Allah di dalam dirinya selamanya. Nah, ini pengertian dari keselamatan, yaitu manusia mendapat kebenaran Allah dan kekudusan Allah selamanya. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, telah dikuduskan berarti telah diselamatkan. Siapa yang menguduskan? Yaitu lewat persembahan tubuh Kristus Yesus Tuhan. Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bagi dibenarkan. Berarti yang orang yang diselamatkan adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Yang dibenarkan oleh Allah. Yaitu yang dibenarkan oleh Allah adalah orang yang beriman kepada Kristus Yesus yang telah membenarkannya. Nah, jadi arti keselamatan menurut Alkitab yaitu manusia dibebaskan dari kuasa dosa oleh persembahan tubuh Kristus di kayu salib. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu sendiri, manusia harus dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa kematian. Dan apa yang dapat membebaskan manusia dari kuasa dosa atau kuasa kematian itu yaitu persembahan tubuh Kristus di kayu salib. Hanya persembahan tubuh Kristus di kayu saliblah manusia dapat dibebaskan dari kuasa dosa, manusia dapat dibebaskan dari kematian. Tak kala manusia dibebaskan dari kuasa dosa, tak kala manusia dibebaskan dari kuasa kematian, dari maut yang kekal itu, lewat persembahan tubuh Kristus Yesus Tuhan, lewat iman kepada Kristus Yesus Tuhan, maka manusia itu diselamatkan.
Jadi keselamatan itu berarti bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Manusia dibebaskan dari ikatan dosa. Manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Manusia dibebaskan dari maut. Manusia dibebaskan dari tabiat daging yang penuh hawa nafsu dosa. Manusia dibebaskan dari kematian kekal. Dibebaskan dari kuasa dosa. Dibebaskan dari kematian kekal. Itu arti keselamatan yang diperoleh lewat persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib. Lewat pengorbanan Kristus Tuhan di kayu salib. Karena Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita, untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Lalu diganti dengan apa? Diberikan kepada kita orang-orang yang telah diselamatkan, yaitu kebenaran Allah. Kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Jadi orang yang telah diselamatkan memperoleh kebenaran Allah di dalam dirinya. Dia memiliki kebenaran Allah di dalam dirinya. Dan dia memiliki kekudusan Allah. Orang yang diselamatkan mendapat kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Orang yang diselamatkan memiliki kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Orang diselamatkan hidupnya dipimpin, dituntun, dipenuhi oleh kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Dan orang yang diselamatkan hidupnya berjalan di dalam jalan kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Sehingga kita orang yang diselamatkan sampai pada keselamatan kekal di sorga. Sampai pada keselamatan kekal di sorga. Diberikan kehidupan kekal selamanya di sorga. Karena diselamatkan oleh iman. Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal selamanya di sorga. Nah, ini pengertian keselamatan yang pertama, yaitu dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari tabiat daging yang penuh dengan hawa nafsu. Dan lalu diberikan kepada kita kebenaran Allah dan kekudusan Allah lewat persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib, lewat iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, arti keselamatan yang kedua, yaitu dibebaskan kita dari kematian yang mengerikan dan diberikan hidup yang kekal. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Lalu diberikan hidup kekal untuk selama-lamanya. Yohanes 5 ayat 24. Nah, jadi pengertian keselamatan yang kedua yaitu dibebaskan kita dari kematian yang mengerikan. Dibebaskan kita dari kematian yang mengerikan. Kematian mengerikan itu adalah kematian kekal. Penghukuman kekal akibat dosa itu sendiri. Lalu dibebaskan kita dari kematian itu. Setelah dibebaskan dari kematian itu berarti diberikan hidup yang kekal. Diberikan hidup yang kekal. Arti keselamatan menurut Alkitab yaitu kita diberikan kehidupan yang kekal setelah kita dibebaskan dari kematian yang kekal lewat persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Lalu diberikan hidup yang kekal untuk selamanya. Yohanes 5:24, diberikan hidup kekal untuk selamanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi arti keselamatan kedua yaitu Korintus pasal 1 ayat 10 dan Yohanes pasal 5 ayat 4 yaitu dibebaskannya kita dari kematian yang begitu mengerikan.
oleh persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib, kita dibebaskan dari kematian yang begitu mengerikan. Kematian begitu mengerikan itu mengalami kematian kekal akibat dosa. Kematian mengerikannya itu mengalami maut yang kekal. Mengalami kematian yang begitu ngeri, mengalami kebinasaan yang begitu kekal. Mengalami penderitaan yang begitu kekal. Mengalami penghukuman yang begitu kekal. Kematian begitu ngeri. Jadi keselamatan dibebaskan orang percaya dari kematian mengerikan itu. Dibebaskan dari kematian yang kekal itu. Dibebaskan dari maut yang kekal itu. Dibebaskan dari kebinasaan yang kekal itu. Dibebaskan dari penderitaan yang kekal itu. Dibebaskan dari penghukuman yang kekal itu. Lalu diberikan kepada kita hidup yang kekal. Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang diperoleh lewat iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Lewat persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib. Tidak diserahkan kita yang telah diselamatkan ke dalam neraka yang menyala. Tidak dicampakkan kita ke dalam lautan api neraka. Kita yang telah diselamatkan tidak masuk neraka. Karena kita telah diselamatkan, tidak dibinasakan jiwa maupun tubuh. Jiwa kita di dalam neraka. Dan kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, tidak dilemparkan kita ke dalam neraka. Kita sudah diselamatkan, tidak dimasukkan ke dalam api yang kekal yang terpadam, yang tak terpadamkan selamanya. Melainkan tempat yang disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikut iblis dan orang-orang yang tidak percaya berada di neraka, tempat siksaan yang kekal. Orang yang telah diselamatkan memperoleh hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Nah, jadi pengertian keselamatan yang kedua menurut Alkitab yaitu kita dibebaskan dari kematian yang mengerikan akibat dosa, lalu diberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Pengertian keselamatan yang ketiga yaitu dibebaskan kita dari hamba dosa dan setan. Dibebaskan kita dari hamba dosa dan setan. Lalu diangkat kita menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti tak kalah kita telah dibebaskan dari hamba dosa lewat persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib. Lewat iman kita kepada Kristus kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kita diangkat, diselamatkan. Pengertian ketiga, kita diangkat menjadi anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi orang yang belum diselamatkan, dia berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Tetapi orang yang tidak yang sudah diselamatkan, dia dibebaskan dari perhambaan dosa. Dibebaskan dari perhambaan dosa. Dibebaskan dari perhambaan setan. Arti keselamatan ketiga yaitu dibebaskan kita dari hamba dosa dan setan, lalu diangkat kita menjadi anak-anak Allah. Orang yang telah diselamatkan adalah orang yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Orang yang telah diselamatkan adalah orang yang telah dibebaskan dari perhambaan setan.
Dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari ikatan dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari akibat dosa itu maut, dari penghukuman, dari kematian itu sendiri, dibebaskan. Lalu diangkat menjadi anak-anak Allah. Orang yang tadi selamatkan dibebaskan dari perhambaan semuanya itu. Dan sebagai orang percaya yang telah menerima memperoleh keselamatan, janganlah memberi diri menjadi hamba setan. Janganlah memberi diri menjadi hamba iblis. Jangan menyerah diri menjadi menjadi alat setan, alat iblis. Jangan melakukan ritual-ritual, praktek-praktek pemujaan-pemujaan terhadap setan iblis. Jangan menyembah setan atau iblis. Jangan menggantungkan hidupmu pada setan atau iblis. Karena setan atau iblis bapa pendusta dan hanya membinasakan. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah membebaskan kita dari cengkraman perhambaan setan dan iblis. Setan atau iblis. Persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib telah menyelamatkan kita dan menjadikan kita sebagai anak Allah. Pengertian keselamatan yang ketiga, yang keempat yaitu dibebaskannya kita dari kutuk. Lalu diberkati kita sebagai umatnya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang dahulu kita bukan umat Allah sebelum kita diselamatkan, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi arti keselamatan yang keempat, dibebaskan kita dari kutuk. Lalu diberkati kita sebagai umatnya yang kudus. Dibebaskan kita dari kutuk. Kita yang telah memperoleh keselamatan dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk dosa adalah kematian, yaitu maut itu sendiri. Penghukuman kekal api neraka. Kita orang percaya telah diselamatkan, bukan orang-orang terkutuk. Dulu memang kita adalah orang-orang yang terkutuk karena dosa. Tetapi sekarang kita telah menerima penebusan oleh darah Kristus. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Yesus telah tergantung di kayu salib untuk membebaskan kita dari kutukan. Dari kutukan dosa, kutukan dosa. Untuk menebus kita dari kutukan dosa, yaitu maut. Lalu kita telah diselamatkan, diberkati sebagai umatnya yang kudus. Kita yang telah diselamatkan diberkati, Allah memilih kita sebagai umatnya yang kudus, diberkati kita. Kita telah dikuduskan, diberkati kita kepunyaan Allah itu sendiri, milik Allah. Diberkati, Allah telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita diberkati karena kita telah mendapat balas kasihan. Kita telah menerima kasih Allah itu sendiri. Yang kelima, pengertian keselamatan yang kelima yaitu dibebaskannya kita dari kuasa gelap. Lalu dipindahkannya kita ke dalam kuasa terang. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu telah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang dulu kita adalah dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah anak Tuhan. Yang dulu sebelum kita diselamatkan, kita adalah kegelapan. Anak-anak kegelapan, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang setelah kita diselamatkan oleh persembahan tubuh Kristus Tuhan di kayu salib, oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan, sekarang kita sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah kita sebagai anak-anak terang. Arti keselamatan yang kelima ini yaitu dibebasnya kita dari kuasa gelap, dipindahkannya kita ke dalam kuasa terang itu sendiri.
Kita yang telah memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ya. Kita dibebaskan dari kuasa setan iblis. Kita dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan roh-roh jahat, setan iblis. Kita dibebaskan dari pekerja-pekerja tipu muslihat iblis. Kuasa kegelapan roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Orang-orang telah diselamatkan. Kita dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Kita tidak terikat lagi dengan kuasa kegelapan. Dan kita yang telah dibebaskan dari kuasa kegelapan hidup, kita pun tidak lagi di dalam kegelapan. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat lagi. Tidak lagi melakukan dosa. Tidak diperhambakan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak hidup di dalam kefasikan. Tidak lagi hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak lagi berpaling kepada dosa. Tidak lagi kembali ke dunia kegelapan. Melainkan kita yang telah diselamatkan hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita telah berpindah dari dalam gelap kepada terang Kristus. Kita hidup di dalam terang firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Dan jalan-jalan orang benar yang telah diselamatkan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari dan terus bercahaya dengan gemilang. Kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan melakukan hidup dalam terang kemuliaan Tuhan. Terang telah terbit atas orang-orang yang telah diselamatkan. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah diselamatkan terangnya bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini pengertian keselamatan menurut Alkitab. Ada 5 pengertian keselamatan menurut Alkitab. Yang pertama, dibebaskan dari kuasa dosa, maut, dan tabiat daging yang penuh dengan hawa nafsu, lalu diberikan kepada kita kebenaran Allah dan kekudusan Allah selamanya. Yang kedua, dibebaskan kita dari kematian yang mengerikan. Dibebaskan kita dari kematian mengerikan dan diberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan yang ketiga, dibebaskannya kita dari hamba dosa dan setan, lalu diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, dibebasnya kita dari kutuk, lalu diberkati kita sebagai umatnya. Dan yang terakhir, dibebaskannya kita dari kuasa gelap, lalu dipindahkannya kita ke dalam terang, ke dalam kuasa terang. Inilah pengertian arti keselamatan menurut Alkitab. Amin.